misalkan untuk PAUD, untuk pendidikan bahasa Inggris, untuk seni budaya, agama, dan sebagainya. Bahkan banyak juga ini yang bertanya terkait dengan kepastian dibukanya formasi P3K untuk tenaga kependidikan. Formasi juga dibuka untuk beberapa bidang studi yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bapak terkait dengan beberapa formasi di atau ada atau kecil ya, atau belum ada, misalkan untuk PAUD, untuk pendidikan bahasa Inggris, untuk seni budaya, agama, dan sebagainya. Bahkan banyak juga ini yang bertanya terkait dengan kepastian dibukanya formasi P3K untuk tenaga kependidikan. Hal yang banyak juga ini teman-teman guru PAUD, ini mulai Bu Eni, Bu Siti Aisyah juga mempertanyakan mengenai seleksi tahap 1 yang sudah lolos tapi tidak ada formasi ke depan apa mungkin. Namun Bu Aisyah juga bertanya yang lain, ini mohon nanti bisa ditanggapi narasumber secara khusus, bagaimana pembelajaran di PAUD di 2022 yang bagus. Ini saya kira Mas Tri bagus juga memberikan pemikiran bagaimana guru-guru PAUD kita bisa terinspirasi oleh Bapak melakukan pembelajaran di PAUD di 2022. Akhirnya ini yang terakhir, tadi ini ada pertanyaan penambahan kuota 22 ini terutama di kabupaten kota di Jawa Tengah ini. Mohon bisa juga mendapat informasi. Kami mohon juga nanti Pak Hamid bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, yang pertama saya persilahkan Bapak Fikri untuk menanggapi terlebih dahulu. Pak Fikri masih bergabung? Pak. Terima kasih Pak Fikri. Mohon ditanggapi ini, saya kira keluhan itu masih menjadi masalah kita. Yang saya tangkap saja ya, karena tadi tidak seluruhnya saya bisa mendengar, hanya beberapa memang. Saya kira tentang formasi, terutama P3K ini sekarang. Ini kan kalau saya yang mengikuti sejak periode lalu, sesungguhnya kan PP 48 2005 yang kemudian berharap PP 43 2007 selesai, tapi faktanya tidak selesai. Akhirnya sampai PP 56 2012 juga belum selesai. Dan sampai akhir 2019 masih ada 438.000 sekian guru honorer. Tidak hanya guru, honorer, tenaga honorer. Dan itu semangatnya adalah diselesaikan oleh pemerintah, dan yang Kementerian Kesehatan sudah, dari Kementerian Pendidikan, dari 438.000 itu 157.000-nya adalah guru, sehingga mestinya bisa diselesaikan. Tapi faktanya pemerintah tidak sanggup, sehingga memunculkan 3 skema. Skemanya adalah ASN PNS, kemudian P3K, dan satunya guru dengan honor sesuai dengan UMK. Tapi faktanya akhirnya karena dorongan terus-terusan, pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru. Kalau 1 juta guru untuk menyelesaikan 157.000 itu kan selesai semua mestinya. Tapi 2019 rekrut 37.000 saja, SK-nya baru turun 2021, sehingga 2 tahun lama sekali mereka, dan ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah masuk masa pensiun, jadi dapat SK dia langsung pensiun, ada yang dapat SK orangnya udah nggak ada, dan seterusnya. Itu pada yang lalu itu 2019, dan ketika 2021 ini diumumkan 1 juta P3K ini benar selesai semua, tapi kemudian
ternyata tidak hanya menyelesaikan honorer yang K1 dan K2, tetapi yang non kategori juga. Kenapa? Karena PP 48 itu melarang mengangkat honorer, tapi tidak memberi solusi bagaimana caranya kalau ada guru yang meninggal dunia atau yang pensiun atau alih fungsi dan sebagainya, itu jadi kosong. Nah, itu terpaksa kepala sekolah kemudian mengangkat guru honorer, atau sebutan lain lah apa kalau tidak boleh honorer namanya apa. Nah, sekarang ketika direkrut 1 juta, ternyata kemarin sudah lulus 173.000 yang tahap pertama, itu tidak terlalu masalah, hanya memang banyak guru-guru yang tidak bisa masuk gara-gara passing grade terlalu tinggi. Nah, sehingga ada afirmasi. Nah, afirmasi itu diberikan kepada guru yang sudah usianya 50 tahun, yang disabilitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang tersertifikasi pendidik itu dapat afirmasi sampai 100% kompetensi teknis. Nah, inilah yang kemudian di tahap kedua mendapatkan protes dari teman-teman honorer di sekolah negeri karena tersingkir oleh guru dari sekolah swasta. Kenapa? Sekolah swasta dia dapat sertifikasi dengan hanya SK dari yayasan. Ini yang terjadi, dan tadi kalau diminta untuk menyuarakan, untuk mengusulkan dan seterusnya, saya sudah bahkan tidak hanya menyuarakan lewat media, tapi juga ada RDP juga sudah tersampaikan, raker dengan menteri juga sudah tersampaikan, terutama meskipun bukan bidangnya ya, itu formasi guru PAI, pendidikan agama Islam. Kemudian akhirnya meluas menjadi pendidikan agama secara keseluruhan. Terus juga yang ternyata kosong itu guru olahraga, guru kesenian, dan guru bahasa daerah. Ini kemudian dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kemudian harus disampaikan ke Pansel. Pansel itu ada Kementerian Pan-RB, BKN. Mestinya satunya Kementerian Dalam Negeri. Nah, nampaknya ada perkembangan. Jadi formasinya mulai muncul, yaitu tadi bahasa daerah, kemudian olahraga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah untuk PAUD. Nah, ini yang belum ada kejelasan. Jadi yang kedua juga untuk tenaga kependidikan, itu juga belum ada kejelasan. Janjinya Pak Iwan Syahril menyampaikan di Komisi 10 bahwa di data, jadi 2021 itu hanya di data, pendataan. Allah alam apakah sudah ada dilakukan pendataan atau belum, saya tidak tahu. Tapi itu pendataan 2021 dan 2022 janjinya ya, janji nanti kita harus bersama-sama mengawal 2022 nanti akan ada rekrutmen untuk tenaga kependidikan, bukan hanya guru tetapi tenaga pendidikan. Saya kira itu yang kemudian yang lain saya nggak dengar Pak Muhdi, mohon maaf. Terangkum Bapak tadi beberapa bidang studi ya akan dibuka. Ini saya kira harapan kita semuanya, kita harapkan termasuk PAUD, tapi yang memang harus kita ini kan pastikan itu formasinya cukup ya. Kalau pemerintah mengatakan 1 juta itu kalau formasi baru 500.023 ya, saya kira itu masih jauh sekali. Bahkan kemarin yang diisikan baru 300-an ribu. Ini yang memang harus kita kawal itu ya Prof. Pak Fikri ya. Karena di Jawa Tengah saja Pak Fikri, misalkan kemarin kita ke Brebes itu formasinya dibuka 4.000 lebih Pak Fikri. Tapi ada daerah lain yang cuma 300 Pak Fikri. Ini kan saya kira ada miss yang kita punya kewajiban bersama Pak Hamid ini. Ada beberapa kabupaten kota yang masih belum yakin dengan tanggung jawab pemerintah pusat tentang pembayarannya itu, yang akhirnya
kita dirugikan. Dan Pak Fikri, saya kira mungkin juga agar kemarin kami juga dengan Ombudsman, kami ingin sampaikan juga bahwa catatan penting bagi kita sebenarnya, mestinya negara yang memiliki sekolah itu wajib juga harusnya tenaga kerjanya itu juga sebagaimana atau taat kepada undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Artinya di sana juga diatur penghasilan dan sebagainya ya. Maka manakala ini nanti belum juga selesai pemenuhan itu, apakah mungkin juga ada dua alternatif sebenarnya. ASN ini bisa ditambah satu jenis baru lagi misalkan selain P3K. Tapi yang paling mudah sebenarnya ya memastikan mereka penghasilannya diberikan layak sebelum sampai ke tahap menjadi ASN. Ini juga saya kira penting ya Pak Fikri. Saya tidak yakin ya 1 juta selesai 1-2 tahun ini. Ini penting untuk catatan kita. Pak Fikri, saya terima kasih sekali. Dan mohon maaf Pak Fikri, yang kepala sekolah kami mohon bisa untuk semua ya kabupaten kota bahkan Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, jangan buru-buru bergerak syarat kepala sekolah dari guru penggerak Pak Fikri. Baru syarat diklat saja belum selesai, apalagi nanti syarat guru penggerak, sementara guru penggeraknya baru kita mulai. Ini saya kira kita jangan membuat aturan yang mendahului keadaan sebelumnya. Ini saya mohon bisa dikawal agar tidak menyulitkan, karena mohon maaf Pak Fikri, ada kepala dinas bupati yang cukup berani mengangkat kepala sekolah sekalipun mungkin ada persyaratan yang belum dipenuhi karena kebutuhan, karena kepentingan, ya mungkin menggunakan diskresi ya Pak Fikri ya. Tapi kan ada yang tidak, menunggu saja, lebih baik dikosongkan. Kalau dikosongkan terus bertahun-tahun, siapa yang bertanggung jawab akan ini. Pak Fikri, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami kepada Bapak. Apakah Pak Hamid mungkin akan menambahkan terkait Jawa Tengah mungkin? Iya, terima kasih Pak. Ya. Sedikit saja. Informasi awal, informasi yang kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, itu formasi Jawa Tengah ada 11.000 sekian. Yang jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang honorer atau yang swasta sekitar 9.000, hampir 10.000. Memang dari kuota harusnya ini sudah memenuhi dari proses-proses kebutuhan pengangkatan guru honorer sampai ke P3K. Namun pada tahap teknisnya ya seperti yang disampaikan Pak Fikri tadi, bagaimana mengejawantahkan di lapangannya terkait dengan pendataan, formasi yang ada, formasi yang belum ada, dan sepenuhnya juga menjadi satu tanggung jawab ini koordinasi pusat. Provinsi hanya secara administratif, dari persyaratan-persyaratan yang ada, pendataan-pendataan, kita ikut mengawal yang ada. Terus mengenai, tadi tertarik juga saya mengenai formasi tenaga kerjaan dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Saya secara langsung dilema ketika saya share di Facebook, IG tentang UMK per tahun Provinsi Jawa Tengah. Yang pekerja itu sangat semangat karena ada kenaikan dan lain sebagainya. Salah satu sisi dari teman-teman dan Bapak Ibu guru itu, sampai guru saya juga ada yang protes juga kenapa guru tidak diposisikan seperti itu. Sehingga bagaimana harapan mereka juga ada untuk tingkat kesejahteraan yang semakin tahun semakin naik. Apalagi tuntutan guru yang semakin berat di era modern ini, digital ini juga tidak mudah untuk menyesuaikan situasi kondisi yang ada. Ya, kami turut mengawal di DPRD, akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apa kekurangan, kelemahan yang ada dan bagaimana memaksimalkan serapan formasi yang ada. Tentunya juga akan berkoordinasi dan konsultasi dengan yang ada di DPR RI maupun Kemendikbud. Mungkin itu saja tambahannya. Saya kira keprihatinannya, mohon maaf Pak Hamid ya, ini saya kira masalah kita semua. Saya sering menyampaikan juga ke Pak Ganjar, apa benar itu ya pemerintah memaksa perusahaan harus bayar UMK,
tapi punya sekolah sendiri tidak bisa memenuhi itu. Saya kira ini penting, dan saya berharap Pak Ketua Komisi E tidak hanya dalam kapasitas untuk SMA SMK ya Pak, tapi juga untuk madrasah, untuk SD, untuk TK, yang ini saya kira menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maaf, guru itu bukan berarti tidak bisa demo Pak Hamid ya, bisa kok ya. Tapi ini saya kira kita masih punya hati yang punya rasa ya. Mudah-mudahan menunggu kebaikan Pak Hamid saja dan teman-teman itu. Kewenangan itu sambil diaturkan beberapa daerah, misalnya Kabupaten Semarang itu sudah menetapkan UMK untuk guru swasta maupun honorernya. Artinya ini political will dari masing-masing pemimpin daerah bagaimana mengimplementasikan yang ada. SMA SMK sudah terrealisir 2 tahun ini, bagaimana UMK itu sama dengan 24 jam mengajar, yang kurang tinggal mengurangi saja, pakai rumusnya, atau yang lebih tinggal melebihkan saja, yang penting 24 jam itu sama dengan UMK. Kabupaten Semarang saya rasa juga sudah menerapkan tentang itu. Bagaimana dulu bisa disesuaikan dengan apa kelayakan yang ada di UMK. Lah tinggal daerah-daerah ini, karena ini bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah, sehingga sounding ya demo boleh-boleh saja, tapi nggak usah demo juga nggak apa-apa. Yang penting bisa duduk bersama dengan kepala daerah, pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang ada di daerah. Terima kasih. Terima kasih. Memang tinggal beberapa kabupaten, Bapak. Sayang sekali, saya kira kita tidak bisa terus memperpanjang forum kali ini, walaupun saya kira kalau kita lanjutkan menjadi sangat menarik untuk kita diskusikan. Tapi sayang sekali, Bapak Ibu, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan karena waktu sudah pukul 13. Saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa ini, sangat menginspirasi kami semuanya. Banyak catatan-catatan penting yang bisa kita dapatkan di problematika pendidikan 21, dan Pak Rafiq tadi mengunci dengan bagaimana seharusnya kita beradaptasi. Kita juga ikuti bagaimana pembicara-pembicara yang lain melengkapi apa yang disampaikan. Pak Fikri banyak sekali menjawab kegelisahan masalah di 2021 ini, terutama terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Kita berharap waktu yang akan datang pasti bisa kita selesaikan, termasuk Pak Hamid. Kita juga tadi mengikuti bagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Imam, dan kami sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh beliau, bagaimana kita mendidik anak-anak kita tidak saja cukup dengan berbekal kemampuan yang kita sebut mungkin akademik ya, atau skill saja, tapi lebih dari itu bagaimana kita tentang pemahaman keagamaan, keragaman yang kita sebut dengan keindonesiaan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Katon, oleh Pak Kusno tentang praktek baik yang saya kira bisa kita laksanakan bersama. Tapi yang kata kunci akhir saya menjadi sangat tercerahkan oleh Mas Tri, bagaimana kita menghadapi pendidikan di tahun 2022 agar pendidikan kita itu unggul. Yang pertama, saya betul-betul mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa kalaupun tahun depan kondisi sudah membaik, kita bukan berarti akan goodbye terhadap pembelajaran digital ya. Tetapi justru itu akan menjadi penyempurna atau pemerkaya. Artinya para guru terus melakukan itu. Bisa saja nanti tatap mukanya 100%, tapi saya mohon maaf Pak Tri, saya memahaminya blendednya nanti justru model pembelajarannya. Jadi mana pembelajaran yang bisa justru diperkaya dengan digital, itu yang harus dilakukan. Maka ini penting bagi para guru
bahkan tadi oleh Mas Tri diingatkan juga pengelola pendidikan kita. Dunia digital memang bukan segala-galanya, kata Pak Tri itu ya. Mungkin terjadi lost learning. Kita harus coba mencari sistem pembelajaran digital yang membuat saya kira tidak terjadi lost learning. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kita bisa hidup dalam dunia hibrid yang memungkinkan keberadaan blended learning. Ini kata kunci Mas Tri, tapi saya mohon maaf harus diterjemahkan bukan blended seperti yang banyak dipahami sekarang. Blended berarti separuh sekolah di sekolah atau di kampus ya, separuh di rumah ya, bukan. Ini namanya Mas Tri, kita harus para guru terus memanfaatkan kondisi saat ini yang kita dipaksa berdaring ria untuk nanti tetap memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih para narasumber. Beberapa catatan penting ini akan kami rumuskan nanti untuk menjadi bahan bagaimana kita ke depan mencapai pendidikan unggul dan akan kami sampaikan ke berbagai pihak. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya. Para narasumber, sekali lagi mari kita applause, tepuk tangan untuk Bapak narasumber. Mohon izin nanti petikan-petikan video ini juga akan kami unggah agar mampu dinikmati oleh seluruh guru di Jawa Tengah. Mas Tri, Pak Fikri, Pak Kusno, yang masih bergabung, Pak Hamid, juga Pak Katon atau mungkin yang lain. Mohon izin ya Bapak, termasuk rumusan ini nanti. Dan mohon berkenan pada waktunya kami juga mengundang kembali karena saya kira belum selesai apa yang kita bahas hari ini karena waktu juga yang tidak mungkin kita terus lanjutkan. Terima kasih teman-teman para pengurus PGRI Kabupaten, pengurus cabang dan ranting yang bersama-sama kita, termasuk para guru. Materi sudah kita unggah dan bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf kepada para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.